Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang saya hormati, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat pada masa pandemi sekarang ini. Kesehatan merupakan satu hal yang sangat penting, dan di dalam buku Buddha kita mengenal ada ungkapan Arogya Parama Laba. Arogya berarti tidak sakit atau sehat, Parama berarti yang tertinggi atau terbesar, Laba berarti keuntungan. Jadi Arogya Parama Laba berarti kesehatan adalah keuntungan yang tertinggi atau keuntungan yang terbesar. Kalau kita ingin mengucapkan semoga Anda berbahagia, maka kita bisa pakai istilah Arogo Hotu. Kalau banyak, semoga Anda semua berbahagia, Arogo Hotu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, baiklah kita mulai pembicaraan kita hari ini dengan sebuah cerita yang terjadi pada saat Sang Buddha pada waktu itu akan kembali ke Kapilawatu. Setelah pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan, beliau tidak segera kembali ke ibu kota tempat kelahirannya. Setelah 7 tahun kemudian kurang lebih, Raja Suddhodana mengundang putranya yang ingin menjadi Buddha untuk datang ke Kapilawatu. Sang Buddha datang beserta rombongan para biku dalam jumlah yang besar. Lalu pada saat itu orang-orang Sakya yang merasa sombong tidak mau menghormati Sang Buddha. Oleh karena itu Sang Buddha mempertunjukkan kesaktian untuk mengatasi rasa kesombongan dari orang-orang Sakya. Sang Buddha mempertunjukkan kesaktian yang disebut Yamaka Patiharya, yaitu keajaiban di mana dari tubuh Sang Buddha bisa mengeluarkan air dan api pada saat bersamaan. Jadi misalnya tubuh bagian atas Sang Buddha memancarkan api, tubuh bagian bawah Sang Buddha memancarkan air pada saat yang bersamaan, dan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang Buddha. Mungkin pertapa lain bisa, tapi hanya api saja atau air saja. Saat bersamaan bisa keluar api dan air hanya dapat dilakukan oleh seorang Buddha. Dan Sang Buddha juga mempertunjukkan keajaiban yang lain, sehingga para orang Sakya yang tadinya sombong merasa kagum dan akhirnya menerima bahwa memang putra Sakya itu, Pangeran Siddhartha, benar-benar telah menjadi seorang Buddha. Nah, keesokan harinya tidak ada undangan makan kepada Sang Buddha, sehingga untuk mendapatkan makanan, Sang Buddha dengan para siswanya harus melakukan indapata di kota Kapilawatu. Nah, hal ini didengar oleh Raja Suddhodana. Raja Suddhodana merasa malu dan marah bahwa putranya, seorang putra raja, berkeliling untuk meminta makanan. Nah, beliau datang kepada Sang Buddha dan berkata, "Mengapa anakku melakukan perbuatan yang sangat memalukan ini? Mengapa tidak datang saja ke istana untuk mengambil makanan? Apakah pantas seorang putra raja minta-minta makanan di kota, tempat dulu ia sering mondar-mandir dengan menggunakan kereta emas? Mengapa anakku membuat malu ayah seperti itu?" Sang Buddha kemudian menjawab, "Aku tidak membuat ayah malu, oh Baginda.
Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan kami. Raja Surodana mendengar itu lalu bertanya, apa kebiasaan kita? Bagaimana mungkin tidak pernah seorang anggota keluarga kita minta makanan seperti ini? Dan anakku, engkau mengatakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan kita. Sang Buddha menjawab, oh Baginda, memang ini bukan kebiasaan anggota keluarga raja, tetapi ini adalah kebiasaan para Buddha. Semua Buddha di zaman dahulu hidup dengan jalan mengumpulkan makanan dari para penduduk. Nah, oleh karena itu Raja Surodana kemudian mengundang Sang Buddha untuk makan ke istana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, itulah cara hidup para biku. Jadi Sang Buddha adalah seorang pertapa. Zaman itu gerakan keagamaan di India terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah kelompok Brahmana. Para Brahmana ini adalah para rohaniwan yang pandai membaca kitab suci dan memimpin upacara keagamaan hidup bermasyarakat. Yang lain adalah para samana. Samana itu adalah para pertapa yang meninggalkan hidup keduniawian. Banyak cara untuk menjadi seorang samana. Sebagian melakukan penyiksaan diri yang sangat berat karena mereka menganggap untuk mencapai kebahagiaan, untuk mendapat kebebasan dari jiwa ini, maka harus menghindarkan kenikmatan indria sedapat mungkin. Dan tubuh ini, badan jasmani ini adalah merupakan halangan untuk mencapai kebahagiaan jiwa. Oleh karena itu mereka menyiksa diri. Sebagian melepaskan kenikmatan duniawi sebesar-besarnya. Mereka tidak berpakaian sebagian, sehingga disebut sebagai pertapa telanjang. Sebagian hidup seperti hewan. Sebagian hidup dengan rambut yang kusut. Jadi disebut pertapa berambut kusut. Tetapi ada cara yang moderat, yaitu sebagai biku, yaitu pertapa atau samana yang penghidupannya atas dasar pemberian sedekah dari orang lain, dan tidak menyiksa diri seperti itu. Itu cara hidup sebagai biku. Jadi dia kata bikha, jadi makanan atau menerima makanan dari pemberian orang. Dalam bahasa Inggris disebut beggar, ya, jadi pengemis, tetapi sebenarnya bukan pengemis karena lebih tepat disebut sebagai alms receiver, ya, penerima sedekah. Jadi biku itu berarti penerima sedekah, yaitu suatu jalan kehidupan yang dipilih oleh Sang Buddha sebagai samana, sebagai pertapa. Dan Sang Buddha tidak mengikuti cara-cara yang ekstrim, penyiksaan diri yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, Sang Buddha sebagai biku yang telah mencapai kesucian mempunyai banyak gelar atau istilah yang diperuntukkan pada beliau. Yaitu ada istilah pada beliau adalah Dewati Dewa. Dewati Dewa itu berarti dewa yang melebihi dewa-dewa lainnya atau dewa yang tertinggi, ya, dewa yang lebih tinggi daripada Brahma. Dewati Dewa. Kemudian Sang Buddha juga disebut Muninda. Muninda itu berarti pertapa agung. Muni berarti pertapa. Maka Sang Buddha kadang-kadang disebut juga Sakya Muni, pertapa Sakya. Lalu Sang Buddha karena telah menemukan jalan
untuk mengobati penderitaan manusia. Disebut juga bisaka, yang berarti dokter yang mengobati penyakit keduniawian. Kemudian Sang Buddha juga disebut Bhagawa. Bhagawa di exalted one, yaitu yang mulia, karena beliau telah memiliki 6 jenis kemuliaan, yang salah satunya adalah Yamaka Patiharya tadi. Jadi Sang Buddha disebut Bhagawa yang mulia karena memiliki 6 jenis kemuliaan. Salah satunya adalah Yamaka Patiharya, yaitu kesaktian untuk memancarkan api dan air dari tubuh beliau pada saat yang bersamaan. Nah, kadang-kadang Bhagawa ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai the blessed one. The blessed one. Jadi kalau di Indonesia kan menjadi yang terberkahi. Kadang-kadang kita membaca di kitab yang terberkahi, sebenarnya terjemah dari the blessed one. Atau mungkin sekarang ada memakai istilah yang berberkah, yang mempunyai berkah barangkali, yang berberkah. Tetapi ini istilah yang kurang tepat, ya. Karena kalau kita katakan the blessed one, yang terberkahi atau yang berberkah, siapa yang memberkahi? Apakah ada makhluk lain yang memberkahi Sang Buddha sehingga beliau disebut terberkahi? Jadi oleh karena itu saya menganjurkan, yang juga berasal dari buku, jangan memakai istilah terberkahi, karena siapa yang memberkahi? Jadi tidak logis. Kita tahu tidak ada seorang pun makhluk di dunia ini yang bisa memberkahi Sang Buddha. Jadi oleh karena itu kalau istilah terberkahi itu istilah yang keliru, ya. Oleh karena itu Bhagawa itu lebih tepat diterjemahkan sebagai yang mulia karena mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Yang salah satu tadi adalah Yamaka Patiharya. Selain itu, Sang Buddha juga disebut Tathagata, yaitu the one, the gone, atau the one, the come. Jadi ia yang telah pergi atau ia yang telah datang. Telah datang untuk memberi jalan kebenaran, atau yang telah pergi meninggalkan ke dunia ini, ya. Jadi Tathagata. Jadi ada 100 kurang lebih istilah yang bisa diberikan kepada Sang Buddha. Nah, kepada para siswa yang mempunyai keistimewaan, itu pun diberi julukan atau gelar-gelar tertentu, ya. Seperti misalnya siswa kepala atau Agasawaka Sariputta, itu yang mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi, hanya di bawah Sang Buddha, disebut Great Wisdom atau Maha Panjang Sariputta. Moggallana yang mempunyai kesaktian juga sangat tinggi disebut Idimantu, ya. Idimantu. Jadi mempunyai ide yang luar biasa. Jadi itu gelar-gelar yang diberikan kepada siswa-siswa Buddha. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang disebut terkemuka dalam kebijaksanaan, terkemuka dalam kesaktian. Nah, ada satu juga yang menarik, yaitu Rahula. Rahula pun dapat satu sebutan penghormatan, yaitu Sikha Kama. Rahula disebut dengan julukan Sikha Kama, yaitu dalam bahasa Inggris adalah lacking the training. Artinya siswa yang sangat ingin latihan atau belajar.
Jadi kita tahu Rahula itu adalah putra dari Sang Buddha. Pada waktu Sang Buddha kembali ke Kapilawatu tadi, Sang Rahula itu kira-kira berumur 7 tahun. Dan kemudian meminta warisan dan diberikan warisan Dhamma, yaitu menjadi Samanera. Jadi Sang Buddha meminta Rahula ditasbih sebagai Samanera, dan karena itu kan harus tinggalnya di wihara. Sebagai anak kecil yang masih umur 7-8 tahun, tentu dari kehidupan di istana menjadi Samanera, ya satu kehidupan yang cukup berat, ya, karena perbedaannya sangat besar. Sehingga kadang-kadang Rahula yang kecil ini ya, suka iseng juga. Ya. Jadi kadang-kadang menunjukkan arah yang salah. Kalau orang bertanya di mana wihara atau di mana tempat Sang Buddha, dia tunjukkan arah yang salah. Nah, oleh itu diberi nasihat oleh Sang Buddha sehingga menjadi sadar. Dan pada usia 20 menjadi biku, ya. Lalu kemudian jadi arah. Dan pada saat belajar, beliau sangat antusias, ya, sangat semangat untuk belajar, untuk latihan. Maka sebutnya sikha kama. Jadi setiap hari beliau mengambil segenggam pasir dan berdoa, semoga hari ini saya mendapat pelajaran atau nasihat sebanyak butir pasir ini. Nah, oleh itulah disebut sikha kama. Sangat suka untuk latihan atau belajar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, bagaimana siswa-siswa Sang Buddha menyebut Sang Buddha? Jadi mereka menyebut Sang Buddha itu dengan kata Bante. Ya. Jadi kita baca di kitab-kitab, para siswa menyebut Sang Buddha sebagai Bante. Tetapi Sang Buddha menyebut diri sendiri Tathagata, menyebut dirinya Tathagata. Tapi siswa menyebut Sang Buddha Bante. Kemudian umat juga menyebut Sang Buddha dan para biku dengan kata Bante. Bante ini sebenarnya kependekan dari Badanta. Badanta itu adalah venerable, ya, venerable, yang terhormat, ya, venerable. Disingkat jadi Bante, dari kata Badanta disingkat jadi Bante. Nah, Bante ini adalah vokatif. Vokatif itu berarti sebutan panggilan, kata panggilan. Bante itu kata panggilan, bukan kata benda, tapi kata panggilan. Jadi kalau ada seorang biku dan kita akan menyapa biku itu, maka kita memanggil dia dengan kata Bante. Itu adalah kata panggilan, bukan kata benda. Oleh karena itu, kalau ada seorang biku, kita datang, kita menyebut kepada beliau selamat pagi Bante atau namaste Bante. Ya. Bante adalah venerable sir. Jadi adalah kata sebutan panggilan. Oleh karena itu tidak tepat misalnya kalau di suatu ruangan ada 5 orang biku, kemudian kita berkata pada teman kita, tolong sediakan minum kepada para Bante di kamar itu. Ada 5 Bante di sana. Itu keliru. Sebab Bante itu bukan kata benda, kata panggilan. Jadi kita harus menyebut, tolong sediakan minum untuk para biku di kamar itu. Ada 5 biku, bukan 5 Bante. Bante itu hanya dipakai kalau kita bertemu, berhadapan dengan para biku. Kita menyebut Bante. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia yang setara bisa tuan, atau bahasa Inggrisnya sir, ya, itu panggilan. Ya. Nah, inilah kadang-kadang kita saking hormat itu kalau bilang ada 5 biku nggak sopan kayaknya, ada 5 Bante. Ya. Sebenarnya itu hal yang tidak begitu tepat. Ya. Nah, para biku
menyebut Sang Buddha itu dengan bakti, tetapi kalau mereka para biku menyebut biku yang lebih senior itu bisa dengan bakti atau dengan kata ayasma. Jadi kita kadang-kadang membaca di kitab itu ada ayasma Sariputta. Ayasma itu adalah sebutan penghormatan kepada para biku yang lebih senior dan berasal dari kata ayah, ayu. Ayu itu berarti usia. Jadi berarti ayasma itu seseorang yang elder, seorang yang senior, ya, ayasma. Kalau bikuni, ayah. Bikuni itu ayah. Sekarang juga kita pakai kata ayah biasanya untuk samaneri atau kata silani, misalnya atau silacarini atau upasika yang 8 atau 10 disebutnya ayah. Dan kepada biku yang lebih muda tidak dipanggil bande, biku yang lebih tua memanggil biku yang lebih muda dia kata awusu. Awusu berarti teman. Tapi biku yang lebih muda tidak boleh memanggil awusu pada biku yang lebih tua, harus memanggil bante atau ayasma. Nah, kalau di Thailand para biku itu disebut pra, dipanggil pra. Ya, pra itu berarti yang dalam bahasa asli dari kata wara. Wara itu excellent, jadi itu sebutan penghormatan kepada sesuatu yang dihormati. Jadi para biku yang telah dihormati sebetulnya pra, ya, pra. Tetapi kita mengenal juga istilah acan, ya. Acan. Acan itu berasal kata acarya. Acarya itu berarti guru. Sehingga dalam banyak kesempatan acan itu dipakai untuk para biku yang sudah senior, umumnya sih yang sudah 10 tahun ya, menjadi biku, jadi acarya, acan. Ya. Tapi acan ini sebetulnya arti katanya guru. Ya. Sehingga di Thailand itu kata acan tidak hanya untuk para biku, para profesor atau guru-guru senior itu juga disebutnya acan. Ya. Itu kata umum untuk dan di kalangan para biku, acan itu biasanya dipakai untuk para biku hutan, ya. Para biku yang tradisi hutan, yang tinggal di hutan, meditasi dan sebagainya. Sedangkan para biku yang di kota itu sebutnya luangpor. Luangpor itu berarti venerable father, ya, venerable father, luangpor. Nah, biasanya kalau acan ini tambah kata pra, jadi pra acan atau tan acan. Jadi tidak hanya acan saja, karena acan saja berarti guru, tidak berarti dia mesti biku. Jadi kalau dia biku biasa disebutnya pra acan apa, ya. Atau tan acan apa. Kalau di Burma kita mengenal kata sayadaw, ya, sayadaw. Sayadaw ini sebetulnya dulu adalah istilah kepada para biku yang mengajar raja atau keluarga kerajaan, sayadaw. Tetapi sekarang dipakai untuk para biku senior atau kepala-kepala wihara. Jadi sayadaw. Kalau lebih hormat lagi sayadawji. Ya. Tetapi kalau untuk biku secara umum atau keseluruhan, mereka umat awam menyebut para biku dengan kata asin. Asin. Jadi asin itu berarti sebutan untuk para biku. Dulu kita juga menyebut biku asin. Saya juga agak bingung. Asin itu untuk biku. Ini biku asin itu double juga ya. Biku asin. Asin itu sebutan untuk biku ya. Nah, kemudian kita kenal juga kata sayalai. Sayalai ya. Sayalai itu berarti little teacher. Little teacher. Sayalai itu guru kecil. Ya, kalau saya tahu guru ya. Guru yang sudah senior. Kalau guru kecil sayalai. Kadang-kadang dipakai untuk para silacarini atau atas sila, para pasika atas sila atau dasar sila. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ya. Di Indonesia beberapa tahun belakangan ini kita mengenal kata yang mulia bante atau yang luhur atau yang arya. Sebetulnya para biku sendiri
mungkin tidak suka dengan sebutan ini karena merasa terlalu ditinggikan. Yang mulia, yang luhur, yang arya. Kan mungkin mereka bertanya, apa saya sudah mulia? Seperti yang dikatakan itu, apakah saya sudah arya? Ya. Tetapi ini adalah mungkin bisanya umat yang kepingin sangat hormat pada para biku itu. Jadi tidak cukup merasa dari kata Bante. Pada kata Bante sendiri sudah kata yang berarti yang dihormati. Jadi kalau yang mulia Bante berarti yang mulia yang dihormati. Ya. Jadi secara bahasa ini sudah double ya. Kecuali untuk Sang Buddha barangkali ya. Jadi kalau dalam kitab ada istilah Bhagawa, Bante Bhagawa. Memang ada di kitab itu istilah Bante Bhagawa, di mana Bhagawa itu berarti yang mulia. Jadi Bante yang mulia. Yang mulia Bante atau Bante yang mulia. Ini untuk Sang Buddha. Jadi dalam kitab memang ada Bante Bhagawa. Berarti Bante yang mulia atau yang mulia Bante. Ini kita masih bisa terima karena memang Sang Buddha itu punya kemuliaan. Ya. Jadi ini bukan berarti tidak ada. Tetapi apakah tepat untuk keseluruhan itu disebut yang mulia, yang luhur atau yang arya? Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia juga ada kata yang mulia. Para menteri, para duta besar itu disebut yang mulia. Dulu presiden di Indonesia disebut paduka yang mulia. Tetapi oleh ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 66 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kembali kepribadian bangsa secara konsekuen berdasarkan Pancasila dan mengikis habis sisa feodalisme serta kolonialisme, perlu menetapkan dalam bentuk ketetapan MPRS penggantian sebutan paduka yang mulia. Yang mulia, paduka tuan, menjadi bapak ibu atau saudara-saudari. Jadi dalam kalangan pemerintahan tidak lagi dipakai istilah yang mulia. Nah, kemudian juga diketahui ada permintaan dari para hakim, ya, perkumpulan para hakim, agar sebutan yang mulia di pengadilan itu tidak dipakai lagi, ya. Karena ternyata ada keluhan di masyarakat bahwa sebutan yang mulia itu kadang-kadang tidak mencerminkan kemuliaan si hakim. Ya. Saya nggak ngomong hakim bagaimana, tapi ini adalah hal yang ditemui dalam masyarakat bahwa kata yang mulia itu tidak mencerminkan kemuliaan para hakim, sehingga para hakim sendiri yang merasa sebutan yang mulia ini tidak tepat untuk dipakai oleh masyarakat kepada hakim. Tidak mencerminkan kenyataan bahwa perbuatan mereka tidak sesuai, ya, dengan kata yang mulia. Ya. Perilakunya tidak mencerminkan sikap yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, jadi demikianlah, ya. Untuk Sang Buddha itu sebutan banyak sekali, dan memang untuk Sang Buddha sebagai satu manusia yang luar biasa kita menghormati dan memberikan gelar, sebutan, julukan yang sangat tinggi, ya. Tetapi ya, adalah kurang tepat apabila sebutan yang mulia kita sematkan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kepada para biku, ya, yang belum tentu sudah mencapai tingkatan yang mencapai kesucian.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi secara bahasa kata yang mulia bante itu hiperbola. Hiperbola artinya berlebihan, ya. Sudah yang terhormat, yang mulia. Ya. Di sisi spiritual, ya, kata yang mulia itu dalam bahasa Indonesia, agama Buddha Indonesia ini, kata yang mulia itu berarti satu yang sangat luhur atau sangat tinggi, karena kita menerjemahkan Cattari Arya Secani, 4 kebenaran mulia. Jadi mulia di sini sebagai terjemahan dari kata Arya yang beraspek kesucian, ya. Cattari Arya Secani, ya. Lalu Arya Atanika Maya, jalan mulia berunsur 8, di mana kata mulia juga terjemahan dari kata Arya yang beraspek kesucian. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Buddha yang sudah memahami kata ini, kita harus berhati-hati untuk memakai kata yang mulia ini. Sebaiknya kata yang mulia ini kita sematkan atau kita berikan, kita sampaikan kepada Sang Buddha. Bante Bhagawa itu adalah satu penghormatan yang sangat tepat untuk Sang Buddha. Tetapi kalau di luar itu, maka saya menganjurkan kalau kita menyebut para biku itu dengan kata Bante. Bante itu sudah penghormatan. Bante itu sudah venerable sir. Jadi kita tidak jadi kurang hormat kalau kita hanya menyebut Bante. Tidak perlu kita tambahkan yang mulia bante, yang luhur bante, atau yang ayah bante. Itu jadi hiperbola dalam sisi kebahasaan. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, mudah-mudahan dengan uraian-uraian ini kita dapat memahami tentang sebutan-sebutan yang tepat yang dapat kita sampaikan kepada para biku. Jadi kita tetap harus menghormati para biku dan itu cukup dengan sebutan Bante. Itu sudah sebutan yang dipakai kepada Sang Buddha. Jadi kalau Sang Buddha saja sebut Bante, ya tentu untuk para biku juga sudah pantas sekali kalau kita memanggil dengan kata Bante. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua berbahagia. Semoga Bapak Ibu Saudara sedang sehat dan semoga pada akhirnya kita dapat terbebas dari penderitaan.